Digital Wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Ibu Wulandari Ernawati selaku Program dan Partnership Manager Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Serta para peserta webinar pada malam hari ini yang kami banggakan. Selamat datang kami ucapkan pada acara kolaborasi Gerakan Nasional 1000 Startup Digital bersama Universitas D. Hasan Bengkulu. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Muhammad Ridho, selaku Operasional Region Manager Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, serta pemutaran video pengenalan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Pada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas D. Hasan Bengkulu, Bapak Karuna Cahya Susena, SMM. Selamat malam, Bapak. Yang terhormat Dr. Asep Taryana Sujana, STPMM, dosen Sekolah Bisnis IPB University. Apa kabar, Pak Asep? Alhamdulillah baik, Pak Ridho. Sehat. Lanjut. Siap. Yang terhormat Kak Wulandari Ernawati, Program and Partnership Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Dan teman-teman mahasiswa, calon founder startup yang dapat hadir pada malam hari ini dengan penuh semangat. Webinar Strategi Bisnis Model Kanvas untuk digital pada malam hari ini hadir merupakan kolaborasi dari program 1000 Startup Digital bersama Universitas D. Hasan Bengkulu. Hadir sebagai rangkaian dari tahapan 1000 Startup Digital yang dimulai dari ekosistem Connect beberapa waktu yang lalu, dilanjutkan dengan kegiatan roadshow untuk wilayah Bengkulu yang juga dihadiri oleh Bapak Wakil Rektor. Lebih jelasnya mengenai tahapan 1000 Startup Digital, mari kita saksikan video berikut ini. Kepada host, mohon dibantu untuk memutar video tahapan 1000 Startup Digital. Pandemi telah memaksa kita untuk semua berubah dan beradaptasi. Dengan teknologi digital, setiap perubahan dan adaptasi ini dapat lebih cepat terakselerasi. Siapapun dan dimanapun, kini memiliki kesempatan yang sama untuk merintis sebuah solusi. Walau demikian, tak sedikit pula yang merasa bingung untuk mulai dari mana. Untuk itu, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ada. Sejak 2016, Kementerian Kominfo menyediakan ekosistem startup Indonesia dengan berbagai dukungan, terutama bagi mereka yang baru mau memulai startupnya. Gerakan Nasional 1000 Startup Digital telah menyiapkan serangkaian program terstruktur untuk membantu mengubah gagasan ide menjadi produk nyata. Bagaimana tahapannya? Pertama, tahapan Ignition. Tahapan ini berupa rangkaian seminar yang akan membuka wawasan dan memberi pola pikir baru buat kamu tentang ekosistem startup. Setelah tahapan Ignition, kamu akan memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan Networking. Di tahap ini, kamu berjejaring dalam forum digital di mana kamu dapat mulai berkenalan dengan banyak peserta, pelaku, dan praktisi digital se-Indonesia. Dari forum ini, kalian bisa menemukan co-founder atau mitra kerja dengan visi dan misi yang sama untuk membangun tim kamu dengan keterampilan digital atau bisnis yang sesuai. Kemudian tahapan workshop. Tahapan ini merupakan pembekalan pengetahuan operasional dan manajerial tentang membangun startup dari ide hingga launching dari banyak pakar, praktisi, dan profesional di dunia startup digital. Untuk memulai tahapan ini, kamu harus sudah membangun tim dengan 3 komposisi peran dasar, yaitu hacker, hipster, dan hustler. Hacker adalah orang yang memiliki keahlian di bidang pemrograman. Hipster adalah mereka yang memiliki kemampuan desain. Hustler adalah orang yang memiliki keahlian komunikasi, membangun network, serta melihat peluang bisnis. Berikutnya adalah tahapan yang lebih menantang, yaitu tahapan hack sprint.
Di tahap ini, kamu akan ditantang untuk membuat bentukan awal dari solusi digitalmu bersama dengan tim. Apakah sulit membuat prototipe? Awalnya iya, tapi tenang, kamu akan dibimbing oleh mentor praktisi startup dengan teknologi dalam mewujudkan gagasanmu menjadi prototipe dengan metode yang sistematis. Setelah kamu punya prototipe dari solusi digitalmu, maka kamu akan memasuki tahapan yang tak kalah menegangkan, yaitu tahapan bootcamp. Untuk dapat masuk ke dalam tahapan ini, kamu harus menyempurnakan prototipe. Prototipemu akan diberi komentar dan saran dari para mentor ahli di bidang terkait. Dengan fokus pembahasan terkait pada produk, market research, dan business model, mereka akan membantumu untuk melihat apakah pengembangan solusi digitalmu menjawab permasalahan yang kamu tuju. Memasuki tahapan terakhir adalah tahapan incubation. Seleksi tahapan yang harus kamu lewati untuk dapat melaju dalam tahapan ini adalah dengan menyiapkan rencana pengembangan produk dan bisnis yang rinci dengan timeline yang spesifik. Karena hanya mereka yang produk dan rencananya paling siap yang dapat lolos ke tahapan ini. Setelah terpilih masuk, kamu dan tim akan mendapatkan bimbingan yang intensif melalui rangkaian sesi diskusi dengan para mentor. Setelahnya, akan ada demo day sebagai kesempatanmu untuk mengenalkan solusi digitalmu pada masyarakat. Dari semua tahapan-tahapan inilah akan lahir banyak sekali pendiri startup baru Indonesia. Dari sini pula lah akan banyak muncul solusi-solusi digital baru yang akan menjawab permasalahan. Nah, perlu dicatat bahwa rangkaian kegiatan ini bukanlah perlombaan, tetapi sebuah bentuk pembinaan untuk kamu yang ingin merintis solusi yang tepat sasaran. Kini saatnya kita semua dapat memanfaatkan peluang besar dari 1000 startup digital untuk merintis solusi di daerah maupun lingkungan kita. Dengan gerakan ini akan tumbuh makin banyak lagi rintisan-rintisan baru untuk memajukan daerah, desa, kota, bahkan Indonesia. Karena Indonesia maju, mulai dari kamu. Baik, terima kasih host. Selanjutnya kepada Bang Yogi, dipersilakan untuk menjelaskan mengenai tahapan workshop 1000 Startup Digital yang telah berlangsung pada bulan September ini. Oke, baik, terima kasih Kak Rido. Baik teman-teman, di sini suara saya terdengar jelas ya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tahapan workshop dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Yang pertama, teman-teman bisa nih buka Play Store, kemudian cari di pencarian Play Store untuk mendownload aplikasi yang namanya 1000 Startup Digital. Lalu setelah di-download, teman-teman silahkan masuk dan daftarkan akun teman. Tidak. Itu, kenapa itu videonya? Bisa. Kak Yogi, sorry ke-mute Kak Yogi. Maaf Pak Yogi, itu suaranya ke-mute. Oke, suaranya kedengeran teman-teman? Kedengaran. Oke, saya akan ulangi lagi. Pertama teman-teman, di sini untuk bisa bergabung di Gerakan 1000 Startup, teman-teman pertama bisa download nih, buka dulu di Play Store untuk download aplikasi Gerakan 1000 Startup. Setelah itu, teman-teman melakukan pendaftaran, memasukkan data diri semua dengan lengkap melalui email. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan untuk hub-nya yang kita perhatikan adalah hub 3, yaitu Sumatera Barat dan Bengkulu. Yogi, suaranya ter-mute lagi. Nah, kemudian setelah teman-teman login di aplikasi tersebut, pilih di nama gerakannya di kegiatan di program, kemudian pilih di workshop, kemudian teman-teman daftar di workshop tersebut. Pilih di sana ada setelah teman-teman daftar mengisi pendaftaran dan isi ada hal-hal yang diisi. Nanti teman-teman ingin dipilih ada hustler, hipster, dan hacker. Dan ikuti kuis tersebut dan teman-teman bisa mengikuti program dari Gerakan 1000 Startup terutama di workshop. Mungkin itu secara singkat dari ikut program dari Gerakan 1000 Startup. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bang Yogi. Pastinya dengan semangat memajukan ekonomi digital di Provinsi Bengkulu, karena Indonesia maju dimulai dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ridho dan Bang Yogi. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Karuna Cahya Susena, SEMM, selaku Wakil Rektor 1 Universitas D. Hasan Bengkulu. Kepada Bapak, disilahkan. Bisa didengar ya? Bisa, Pak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ridho, Regional Operation Manager Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Wilayah Sumatera Barat. Yang saya hormati Ibu Wulandari Ernawati, Program dan Partnership Manager Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Wilayah Sumatera Barat. Yang saya hormati Ketua Yayasan di Hasan Bengkulu, yang saya hormati Rektor Universitas di Hasan Bengkulu, yang saya hormati Wakil-Wakil Rektor di Lingkung Universitas di Hasan Bengkulu, yang saya hormati Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi, beserta dosen di Lingkung Universitas di Hasan Bengkulu. Yang saya hormati narasumber webinar Strategi Bisnis Model Kanvas untuk Tren Bisnis Digital, Bapak Dr. Asep Taryana Sujana, STPMM, dosen Sekolah Bisnis IPB University. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menjadi narasumber dalam acara webinar ini. Semoga apa yang disampaikan dalam webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Seluruh panitia kegiatan webinar dan peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridhonya kita bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, serta berkesempatan mengikuti acara webinar secara online yang diselenggarakan oleh Universitas di Hasan Bengkulu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selain itu, mari juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, dengan terselenggaranya acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan semuanya yang telah mewujudkan acara webinar kali ini. Dalam webinar ini mengangkat tema strategi bisnis model kanvas untuk tren bisnis digital, di mana tema yang dipilih dalam webinar ini menjadi tren baru dalam dunia bisnis, sehingga strategi bisnis menjadikan ketertarikan tersendiri bagi mahasiswa ataupun pebisnis yang ingin mengembangkan bisnisnya di zaman digital ini, sejalan dengan visi Universitas di Hasan Bengkulu yang terkait dengan program kewirausahaan. Hadirin yang saya hormati, Universitas di Hasan Bengkulu saat ini juga berperan aktif dalam meningkatkan pengelolaan perguruan tinggi. Perkembangan program studi menjadikan konsen penting terkait pembukaan program baru kami S1 yaitu Bisnis Digital yang sesuai dengan zamannya sekarang. Berbagai macam perubahan yang dirasakan dalam masa pandemi COVID-19, dampak buruk pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dirasakan oleh semua orang, tidak terkecuali pada pelaku usaha di Provinsi Bengkulu. Sehingga kemajuan teknologi dan ruang digital memaksa para pelaku usaha untuk mengubah model bisnis yang sudah ada dan menawarkan cara baru untuk berinteraksi dengan pelanggan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka para pelaku usaha harus memulai adaptasi secara efektif dalam mencapai transformasi yang berkelanjutan. Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Universitas di Hasan Bengkulu memberikan peluang yang sangat besar kepada seluruh mahasiswa Universitas di Hasan Bengkulu untuk dapat mengikuti program dan pelatihan yang tersedia.
dalam rangka membangun ekosistem digital berkelanjutan, terutama di Provinsi Bengkulu, mulai pelaksanaan gerakan program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Program ini yang diharapkan dapat terus menjadi roda penggerak ekosistem digital di Indonesia dan melahirkan startup baru yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan bangsa. Industri startup di Indonesia sedang mengalami masa kemasannya. Banyak startup yang mulai bermunculan setelah kesuksesan para pendahuluannya mendapat predikat unicorn dan dekakorn. Gerakan Nasional 1000 Startup Digital sebagai salah satu wujud nyata untuk kebutuhan pendampingan dan pemberdayaan untuk menjawab tantangan dunia digital ke depannya. Apakah mahasiswa-mahasiswa di Hasen siap untuk mengikuti ini? Dan akhirnya dengan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Dasan Bengkulu dengan tema strategi bisnis digital kanvas untuk tren bisnis digital hari Kamis tanggal 15 September 2022. Dengan ini resmi saya buka. Demikian sambutan saya sekaligus membuka acara hari ini. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata sambutan dan pembukaan acara dari Bapak Karona Cahya Susena SEME. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum memasuki acara selanjutnya, peserta diharapkan mengisi daftar hadir dengan format yang telah ditentukan dengan nama yang lengkap. Nanti akan di-share oleh panitia ya. Baik, lanjut. Untuk kelancaran dan ketertiban acara kita pada malam hari ini, peserta diharapkan untuk on cam dan mematikan audio saat pemaparan materi berlangsung. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bersama dengarkan materi mengenai strategi bisnis model Canvas untuk tren bisnis digital. Kita panggilkan Bapak Dr. Asep Taryana Sujana, STP MM, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dari Universitas, kemudian juga Bapak Wakil Rektor, wabil khusus Pak Rektor, dan juga para dekan, para ketua jurusan, dan yang saya banggakan para mahasiswa yang dalam kesempatan kali ini kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informasi serta stakeholder yang lainnya, kita bisa berjumpa bertatap layar walaupun memang suasana di malam hari, mungkin di sana sudah agak larut juga ya gitu. Baik, Cynthia, saya ingin memperkenalkan diri dan izin untuk share screen. Ada beberapa hal mungkin yang malam ini kita dapat sharing. Mohon izin ini kepada pimpinan universitas, bukan bermaksud saya untuk menggurui, tapi ini diminta oleh komandan yang menciptakan 1000 untuk akselerasi di bidang entrepreneurship begitu. Jadi nanti kita lebih bisa sharing. Saya sehari di Sekolah Bisnis IPB University, kemudian juga ada beberapa bisnis yang dijalankan. Jadi Bapak, Ibu, para mahasiswa, kita satu frekuensi, sedang dalam posisi berharap ya ada sesuatu yang bisa kita akselerasi, terutama kaitannya dengan bisnis kita. Oleh karena itu, cepat atau lambat,
bisnis tidak bisa dipungkiri, itu akan menjadi sesuatu yang nyata akan kita rasakan. Mungkin sekarang menjadi mahasiswa, mungkin sekarang sedang menjadi pegawai, tapi suatu saat nanti cepat atau lambat ya kita akan terjun ke dunia bisnis. Kemudian sehari kedua saya di parlemen di Senayan, di tenaga ahli Komisi 10 membidangi bidang kewirausahaan, pendidikan, olahraga, dan juga pariwisata. Itu, jadi silakan nanti kalau para mahasiswa, Bapak Ibu akan ngobrol lebih lanjut, ada di kng.astar di situ ya. Boleh kita sharing lebih lanjut. Oke, Cynthia. Sebelumnya boleh dong kita pemanasan, boleh kan Cynthia? Halo? Boleh banget, Pak. Oke. Maaf nih, Pak, sinyalnya Boleh, sedikit Pak. jelek, Pak. Ya, saya ingin coba kawan-kawan untuk chat ya. Apa sih di benak kawan-kawan itu kalau mendengar kata strategi? Oke, satu kata, satu kata. Apa itu sih sebetulnya dengan istilah strategi? Nanti mohon bisa di-save nih ya chatnya nih. Saya pengen tahu. Ada wayan, teknik, ada rencana, ada juga susunan, rencana, cara, ide, siasat, cara, siasat, tujuan Pak. Wih, ini udah keren-keren ini. Tidak salah ya, kita akan diskusi perihal strategi. Baik, kita close dulu untuk strategi. Ada sebuah hal yang patut kita pahami bersama. Kalau sifatnya itu rutinitas, kalau sifatnya itu hanya kebutuhan-kebutuhan yang berkecenderungan kita tidak juga ingin hasil, tidak juga ingin output yang begitu signifikan, maka mungkin kalimat rencana itu tepat. Atau juga mungkin kita mendengar ada istilah perencanaan bisnis. Nah, maka kenapa ini enggak rencana bisnis saja? Yang pertama kaitan dengan strategi adalah ketika kita tidak hanya sekedar berjalan. Kita tidak hanya sekedar berlari. Tapi strategi diperlukan ketika kita ingin melakukan lompatan. Kita kunci dulu di situ. Jadi sesuatu yang ingin kita harapkan dan sifatnya bukan hanya sekedar rutinitas atau bahkan ritualitas atau bahkan sesuatu yang biasa, maka perlu strategi. Contoh, ilmu strategi itu biasanya posisi-posisi yang sangat diperlukan di dalam dunia militer ya. Makanya di sana banyak sekali ilmu tentang strategi. Kenapa? Karena pilihannya cuma dua. Membunuh atau dibunuh. Karena begitu ekstrimnya pilihan, perlu sebuah strategi. Jadi strategi yang dimaksud di sini adalah bagaimana mendapatkan sebuah output dengan teknik, tadi dengan siasat, dengan apapun yang sifatnya itu lompatan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau hanya yang biasa-biasa saja udahlah nggak perlu strategi-strategi gitu ya. Udah ya pakai regresi linier gitu kan ya. Ya pakai yang biasa-biasa saja. Lalu seperti apa strategi itu? Nah, strategi ada 3 hal. Kalau kita baca dari Wallenhanger atau mungkin dari Ansop atau dari yang lainnya. Pertama, kemampuan kita untuk memformulasikan. Jadi, tahapan formulasi juga itu perlu strategi. Kita menyebutnya apakah diri kita ini
memiliki sebuah strategi untuk menghadapi berbagai macam peluang, berbagai macam tantangan, berbagai macam hambatan, apalagi berbagai macam ancaman. Punya nggak strateginya? Ya punya, Pak. Strategi saya bangun pagi, lalu mandi, lalu pergi ke kampus. Say hello ya. Itu mah bukan strategi, itu mah biasa aja. So, strategi itu tidak dilakukan dengan orang kebanyakan umum. Makanya ada formulanya. You tahu kan, kalau kita sedang sakit, ya coba aja makan obat segala macam obat. Sembuh nggak? Bisa, Pak. Sembuh, tapi kitanya juga mati. Gitu. Makanya dalam kaitan strategi perlu formulasinya. Kenapa? Karena setiap orang, setiap bisnis, bahkan setiap instansi, apapun itu namanya yang merupakan entitas dari sebuah organisasi, berbeda-beda strateginya. Kenapa bisa demikian? Formulasinya. Formulasi strategi. Yang kedua, kadang kita sudah punya strategi. Tapi ada kelemahan dalam proses apa? Mengimplementasikannya. Nah, ini yang disebut dengan strategi implementasi. Gitu. Atau yang ketiga, jangan-jangan kita salah dalam mengevaluasi, bahkan kita salah dalam membuat arsitektur strategi. Gitu kira-kira. Jadi pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan, mari kita melihat konsepsi strategi itu di sisi mananya. Apakah kita benar-benar di formulasinya, atau kita di tataran implementasinya, atau tataran di ujung, apakah itu evaluasi atau arsitektur strateginya yang patut untuk kita lihat. Emang seberapa pengaruh sih Pak Asep dari 3 hal itu? Yes. Jangan sampai kita menyalahkan, kok ini kita kayaknya usaha begini-begini aja ya? Kok kita kayaknya organisasi begini-begini aja ya? Lihat. Apakah yang salah formulanya? Atau yang keliru implementasinya? Atau bahkan arsitektur strateginya yang salah? Gitu. Itu yang kedua. Masih soal strategi. Strategi itu ada levelnya, ada 3 minimal. Kalau tadi itu urutan, sekarang level. Pertama, kita menyebut sebagai strategi operasional. Strategi yang tatarannya mikro. Contoh, dalam bisnis itu rasa produk. Contoh dalam instansi itu misalnya keterlambatan. Nah, masuk. Atau gaji, gitu kan ya. Atau dalam proses teknologi misalnya neraca masaknya atau neraca energinya, gitu kan ya. Itu level operasional sekali. Jadi kalau you bisnis masih menggeluti sesuatu yang sifatnya operasional itu ya kayak tadi soal rasa, cara pembayaran, cara distribusi, cara rekrut karyawan, cara mengurangi karyawan, itu masih level operasional. Tentu obatnya beda dengan level bisnis. Emang beda ya Pak Asep? Kalau strategi operasional dengan strategi bisnis, yes, sangat beda sekali. Bedanya di mana? Kalau bisnis tidak hanya sekedar operasional, tapi agregat dari beberapa operasional yang terakumulasi menghasilkan sebuah karya. Apakah itu jasa atau apakah itu produk? This real business. Menjual minuman, menjual makanan, menjual properti. Jangan jual diri aja ya, gitu ya. Menjual apapun, begitu kan, yang sifatnya barang atau jasa, itu masuk ke tataran bisnis. Itu masuk ke tataran bisnis. Makanya ada istilah dengan bisnis model canvas. Dan hari ini, malam ini, akan kita kupas.
Pak, penasaran nih saya. Tadi baru 2 kan katanya levelnya. Ada mikro, yang ini bagian mesonya, atau tadi ada level operasional, yang ini level bisnisnya atau unit bisnisnya, yang secara gedenya apa-apa yang makronya. Kita menyebutnya sebagai strategi korporasi. Jadi ini oleh-oleh dari saya, dari Bogor, saya tinggal di Bogor. 3 hal tentang strategi. Yang pertama, pahami apa itu strategi, bukan hanya soal perencanaan, tapi adalah bagaimana untuk lompatan. Yang kedua, di mana letak strategi itu diperlukan? Apakah di formulanya, di implementasinya, atau di ujungnya, evaluasi, monitoring, atau juga di arsitekturnya. Yang ketiga, level mana sebetulnya kita memerlukan strategi itu? Apakah level operasional, apakah levelnya itu bisnis, unit bisnis, atau levelnya korporasi? Tentu ini berbeda-beda alat nanti yang akan digunakan. Gitu. Kalau operasional ya pakai aja lah, misalnya pemasaran STP. Kalau level bisnisnya boleh pakai BMC gitu kan ya, boleh pakai 360 inovasi bisnis. Tapi kalau korporasinya itu beda lagi. Kita bisa pakai balance scorecard misalnya. Kita juga bisa pakai alat-alat yang lainnya. Clear ya sampai sini. Apa itu Pak Asep soal bisnis model kanvas? Nanti kita akan terangkan. Untuk tren digital bisnis, wah, saya ingin pemanasan yang kedua nih. Apa sih yang sudah dilakukan kaitan dengan bisnis digital ini? Pernah nggak kawan-kawan menggunakan manfaat bisnis digital untuk keperluan atau untuk perilaku atau untuk apapun perihal soal bisnis ini? Boleh dong di chat, Pak. Saya menggunakan digital bisnis untuk ini nih, Pak. Gitu. Boleh, saya kasih waktu dulu ya. Monggo, silakan. Shopping, wah, ini pasti 99% ya. Orang Indonesia banget shopping gitu kan ya. Pantesan GDP kita makin tinggi ya, karena konsumsinya makin tinggi juga. It's okay, good. Memproduksikan produk. Oh, ini keren. Calon entrepreneur nih. Pak, saya pakai Shopee untuk jual, mantap, bisnis banget. Promosi, oke, buat Instagram, bisa branding diri atau yang lainnya. Penjualan, TikTok, Tokped untuk jual bibit bunga, wow, keren. Promosi joki tugas, astagfirullahaladzim, terlalu vulgar ya. Desain grafis, kreatif sekali. Bisnis online, oke, asal jangan judi online ya kawan-kawan. Facebook, kemudian develop perusahaan, keren-keren. Jual herbal, oke, mantap. Konten kreator, good. Ini udah keren-keren ini ya, kalau sudah begini, luar biasa. Baik, saya ingin coba ketika kita sudah masuk ke dalam tataran bisnis, boleh dong, sebenarnya kenapa ya ada coret-coretannya file saya? Apa di layarnya ini? Mbak Sivi, apa di layarnya apa di sayanya ya? Kita ulangi lagi. Oke. Kayaknya ada yang ngecoret, Pak. Oke, ini sudah. Klik. Apa sebetulnya bisnis model kanvas itu? Ada sebuah buku yang dikarang oleh Osterwalder, Ein Wigner, tahun 2010. Masih muda ini orangnya. Kalau kalian cari di medsosnya, kalian mau diskusi sangat welcome beliau ya. Tentu dengan bahasa yang mudah dimengerti ya. Jangan menggunakan bahasa Sunda kalau ada orang Sunda. Itu jangan menggunakan bahasa daerah khawatir nggak ngerti. Bahasa yang mudah dimengerti. Ada beberapa value yang ingin disampaikan dalam bukunya Osterwalder atau Wigner. Ini di meja saya ada nih bukunya nih. Saya sedang pegang nih bukunya. Saya mau nyombongin dikit, boleh ya? Sorry nih ya. Mana ya bukunya? Nah ini dia. Oke, salah satunya saya ingin tunjukkan. Ini dia. Model bisnis
Business Model Generation dari Alexander Osterwalder dan Fichtner. Saran saya, kalau kalian mau berbisnis, karena kita ini ada akademisi ya, baca deh bukunya. Nah, gampang kok, ada bahasa Indonesianya juga. Oke. Apa sih value, nilai yang diharapkan? Begini kawan-kawan. Bagaimana kemampuan kita meng-create, membuat, mengide, gitu kan ya. Tahapan yang terjadi dalam konsepsi design thinking sebelum nanti lari ke model bisnis adalah kemampuan kita menghasilkan sebuah ide yang teruji. Pak, emang ide harus teruji? Yes. Kenapa ide harus teruji? Karena manusia adalah makhluk yang mempunyai akal pikiran. Anda bisa berpikir dalam 5 menit dengan berjuta ide. 1 detik pertama saya ingin memiliki peliharaan gajah. 1 menit kedua, enggak, jangan gajah, saya ingin penyu. 1 menit ke selanjutnya, oh enggak, penyu dilarang, saya ingin pelihara ayam. Oh enggak lah, ayam terlalu tidak anti mainstream gitu kan ya. Saya justru ingin hidup di Mars. Gagasan-gagasan, ide-ide sangat liar. Karena kita tidak diciptakan menjadi seorang pebisnis karena alam, kita diberikan kesempatan untuk mempelajari. Apa sih kekuatan kalau kita mempelajari? Kita akan tumbuh, kita akan memiliki daya saing, dan kita akan memiliki daya tahan. Apa indikatornya value dari meng-create ini? You pernah lihat nggak? Kalau you mudik atau you pulang kampung, ada penjual di depan sekolah SD kita, yang waktu kita SD sampai kita sekarang sudah kuliah, beliau dari yang jualan apa sih kalau di Maluku makanan khasnya? Gorengan lah misalnya. Gorengan sampai sekarang masih gorengan. Dulu jualan, sorry kalau saya sebut, bakso, sampai sekarang jualan bakso. Kenapa? Karena mengkrit nilainya, membuat nilai dalam kehidupannya bukan menjadi seorang entrepreneur, tapi sekedar berdagang. Makanya kenapa idenya harus diuji. Salah satu cara ide menguji ide dalam kaitan design thinking adalah ide tersebut harus memberikan harapan, harus memberikan solusi, dan ide tersebut lahir karena memang diperlukan, dibutuhkan oleh calon pengguna kita. Bahasa sederhananya saya ingin menyampaikan, ketika kita berbicara soal model bisnis yang akan tertuang di kanvas, maka nilai yang dikedepankan adalah kita melahirkan sebuah gagasan, kita melahirkan sebuah hipotesis, melahirkan sebuah ide yang teruji. Pertanyaannya, bagaimana Pak cara menguji ide? Ada alatnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan dengan pendekatan peta empati. Mohon maaf Pak Asep. Ya. Slide-nya tidak jalan atau gimana Pak? Enggak jalan. Emang jalan sendiri ya? Oh enggak, memang enggak jalan ya? Enggak jalan Pak. Oh ya, lanjut Pak. Belum saya jalankan Pak. Saya pikir memang pakai slide. Ya, lanjut Pak. Oke. Tapi masih kelihatan ya slide-nya? Ya, kelihatan Pak. Jelas. Apa aja yang kelihatan? Kenapa, Aisyah? Ini Bapak aja yang kelihatan, Pak. Kami nggak bisa lihat, Pak. Nggak bisa lihat slide-nya? Enggak. Kaminya nggak ada di ini, di layar. Oh. Emang seperti itu ya, Pak ya? Iya, emang kayak gitu, Mbak. Ya, Mbak, kalau lagi share screen memang kayak gitu. Iya. Lain Mbak, agak lain ya. Saya kaget. Oke, kita lanjut ya. Wah, ini lagi seru-serunya ada iklan tadi sebentar dari Mbak Cynthia. Oke. Ya, Pak. Ya. Nah, itu Pak, mantap Pak. Oke. Jadi yang pertama adalah nilai yang ingin kita harapkan dalam membuat ide itu teruji idenya. 1, kita bisa menggunakan dengan peta empati. Yang kedua dengan alat yang disebut dengan customer journey mapping.
Jadi kita melihat yang pertama itu yang kita lihat, yang kita rasa, atau mungkin yang kita dengar, gitu kan ya. Ada penelusurannya disebut dengan etnografi. Atau juga kita menggunakan customer journey mapping, bisa juga value chain analysis, bisa juga kita menggunakan mind mapping, atau juga RCA. Itu untuk menguji ide kita. Jadi ide aja teruji ya, Mbak Cynthia, nggak hanya sekedar ide. Kenapa sih ide kadang-kadang kita lupa, bahkan ide kita itu kalau dihantam dengan, kondisi-kondisi kurang modal, kurang mitra, kurang investor, kurang kreativitas, lalu luntur idenya karena nggak pernah diuji. Gitu. Yang kedua adalah konsep dari model bisnis, bagaimana kita mendeliver. Apa yang deliver? Deliver sumber daya. Sumber daya yang kita deliver. Apakah sumber daya yang kita nanti butuhkan atau sumber daya yang dimiliki ada gap-nya. Gitu. Kalau ada gap-nya, gap itu ada jarak, maka jarak ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, selain tadi menguji ide, ada juga menguji gap atau menguji masalah. Kita menyebutnya sebagai uji masalah. Kenapa? Karena kemampuan kita mendeliver itu bukan hanya kemampuan soal barangnya udah jadi lalu laku. No, itu sangat teknik sekali. Tapi fundamental dari model bisnis itu adalah kemampuan mendeliver sumber daya. Makanya ada 9 kotak di model bisnis, itu kemampuan sumber daya. Mulai dari kemampuan value-nya, kemampuan segmennya, kemampuan channel-nya, kemampuan relationship-nya, sampai dengan nanti kemampuan cost structure. Terakhir, kita menuangkan dalam bentuk gambar. Visualisasi-visualisasi yang kita coba bayangkan dituangkan. Kenapa? Karena belum tentu apa yang kita bayangkan kita mampu menuangkan. Makanya ada kata kanvas. Untuk apa? Menuangkan ide, menuangkan hal sumber daya dan yang lainnya. Ini kira-kira. So, apa itu model bisnis kanvas? Itu merupakan kerangka kerja. Itu merupakan blueprint dari strategi itu di situ. Kalau urutan kawan-kawan ingin melakukan sebuah bisnis, ingin memulai bisnis atau ingin membangun bisnis, pertama memang kita harus kuat dalam hipotesis model bisnis. Kedua, menguji model bisnis tersebut. Ketiga, melakukan uji solusi dari bisnis tersebut. Lalu keempat, membuat sebuah prototipe dan nanti memvalidasi. Turunan dari situ keluarlah blueprint strategi. Itu kira-kira. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, sampai dengan sini boleh ya, kita sambil diskusi saja. Gimana sih model bisnis ini? Ini belum masuk ke digitalnya yo. Gitu kan ya. Kita baru tipis-tipis lah. Saya sekarang ingin bertanya, kalau tidak ada yang bertanya tadi. Boleh dong dijawab di chat. Di mana kita akan memulai membaca model bisnis kanvas ini. Mulainya dari mana? Mulainya. Oke. Silakan. Kalau ada yang bagus, nanti saya titipkan sebuah buku. Nah, ini buku sudah saya siapkan nih. Kirimnya gimana ya? Namanya bukunya Start to Up. Nah, boleh kalian ya. Nanti saya kirimkan sebagai kenang-kenangan. Minta aja nanti ke saya. Nomornya saya kasih. Yang mana nih? Dari mana cara baca bisnis model kanvas ini? Saya ingin tahu dong. Yang pertama dari key activities. Oke. Dari mana? Consumer segment. Oke. Dari mana lagi? Dari segmen pasar. Oke. Yang lain dong. Masa ini ada 434. Subhanallah, ini luar biasa sekali ya. 434 orang yang ikut. Cara promosi
Belum nih. Dari pelanggan, dari revenue, dari market, Pak. Segmen pasar, keunggulan produk, segmen pasar, keunggulan produk, key partner, pembiayaan, key activities. Wah, luar biasa. Udah banyak yang mulai jawab. Oke, sip. Kita close chatnya. Tadi siapa ya yang kira-kira cocok jadi juara, dapatkan sebuah kenang-kenangan dari saya. Start to up, gitu kan ya. Mbak Cynthia, kira-kira siapa yang berhak untuk mendapatkan apresiasi? Waduh, aktif-aktif ya Pak pesertanya. Jadi bingung nih mau pilih yang mana nih. Jadi kira-kira pilihnya yang mana? Iya. Oke, saya setuju. Kalau ada yang bilang dari customer segment dulu, Pak. Yes, bisa betul. Tapi ada juga pendekatan yang menggunakan value proposition. Whatever. Apa-apa itu, kalian harus mampu membaca terlebih dahulu. Sebelum apa? Sebelum sampai dengan menggunakan apa itu model bisnis. Kalau model bisnisnya bacanya salah, nanti jangankan bisnisnya, baca model bisnisnya aja keliru gitu. Jadi yang pertama, kawan-kawan, kalau mau membaca model bisnis itu dilihatnya dari customer segment. Siapa yang kita akan tuju? Kayak apa segmen pasar kita? Begitu, itu kan ya, dari customer segment terlebih dahulu. Nah, saya lihat chatnya lah. Boleh dong intip-intip tipis chatnya tadi yang benar siapa? Paling awal siapa nih? Boleh lah, pokoknya yang ngerasa tadi paling awal nanti boleh chat ke WA saya, gitu kan ya, atau ke IG saya. Dari customer segment, filosofi yang ingin diharapkan dari nilai-nilai BMC ini adalah, kawan-kawan, jangan sampai membuat sesuatu yang bisa kita buat. Tetapi filosofinya adalah, buatlah sesuatu yang justru diperlukan oleh pasar. Dengan digitalisasi, baru masuk ke digitalisasi. Digitalisasi itu kita membuat sesuatu yang bisa kita buat, atau justru kita membuat sesuatu yang diperlukan. Good jawabannya. Kita membuat sesuatu yang diperlukan pasar. Dengan adanya trigger pandemi tadi, pandemi kemarin, orang dituntut mau nggak mau ada terjadi perubahan perilaku. Ada terjadi perubahan cara orang dalam mendapatkan barang. Ada terjadi perubahan orang dalam mengkonsumsi barang. Ada terjadi orang dalam proses penjualan barang. Sehingga diperlukan sesuatu. Nah, konsepsi sesuatu ini dibalut dengan digitalisasi atau bisnis digital. Kenapa? Satu, tidak selesai persoalan hanya dengan beradaptasi kita menghadapi posisi-posisi pandemi seperti kemarin. Bahkan bukan hanya bisnis saja, kita perkuliahan juga sampai harus menggunakan yang sifatnya adaptif, bahkan jam masuk, jam keluar, dan yang lainnya. Selesai dalam posisi adaptif, karena kita tidak bisa mampu melawan secara frontal, ya udah kita beradaptasi, lalu menggunakan cara yang kedua kita berkolaborasi, yang ketiga masuklah digitalisasi atau bisnis digital. Jadi yang pertama, betul, customer segmennya. Siapa yang akan kita pilih? Jangan sampai begini. Konsepsi digital itu mempermudah, mempercepat, dan juga mempertepat atau momentum untuk proses. Jangan dengan kehadiran sebuah teknologi justru makin menghambat, makin ada pengurang sesuatu yang tadinya harus memiliki nilai plus, bahkan dia dinilai ini. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Boleh dong kita tes tipis-tipis lagi nih. Masih ada buku yang kedua. Kalau gitu yang kedua setelah segmen pasar apa dong? Keunggulan Bacanya. Bacanya apa kira-kira? Keunggulan produk. Good point. Keunggulan produk. Tadi yang bilang keunggulan produk boleh nanti saya kirimkan bukunya.
Baik, keunggulan produk. Ini yang disebut dengan value proposition. Kenapa Tanya ya? saya, Pak. Ya, Nanti boleh, saya mau silakan ya bertanya. didaftar. Ya, Pak. Value proposition. Kenapa value proposition? Gini, apa sih sebetulnya keunikan dari produk kita? Orang seringkali berbisnis, basisnya bukan uniquely produk, basisnya kita punya uang. Kita punya uang nih Pak, mau dong berbisnis. Itu bacanya dari mulai cost dulu ya, atau dari mulai resource kita, atau aset penting kita. Agak keliru, nah. Makanya belum tentu orang yang punya duit itu berbisnis. Belum tentu. Kenapa? Karena bacanya bukan dari situ. Makanya kalian ngumpulin duit biar punya usaha. Hello, keliru banget itu. You jangan ngumpulin duit lalu nanti usaha. Pas punya duit bingung mau usaha apa. Nantinya begitu. Tapi kalau entrepreneur sejati yang lahir dari bangku pendidikan, maka yang kedua yang dibaca adalah value proposition-nya apa? Keunggulan produknya apa? Saya kasih contoh keunggulan produk. 1. Apakah kita memiliki keunggulan dari sisi rasa? Apakah memiliki keunggulan dari sisi pelayanan? Apakah kita memiliki keunggulan dari sisi pendistribusian? Apakah kita memiliki keunggulan dari sisi pembayaran? Uniquely, banyak sekali. You nggak perlu semuanya unik, tapi you ambil uniquely yang itu memang menjadi core kompeten dari produk atau karya yang akan dihasilkan. Kalau semua keunikan nanti nggak ada yang unik. Seperti halnya ahli. Kau ahli apa? Ya saya ahli A sampai Z. Ya bukan ahli namanya. Yang namanya ahli itu clear. Oh saya A sampai Z, saya ahli bagian Y. Misalnya gitu. Itu baru namanya ahli. Kalau kita mampu mengerjakan semuanya ya bukan ahli. Itu namanya palu gada. Apa yang lu perlu, gua ada. Itu kira-kira. Pak, saya berbisnis mulainya dari pendapatan, Pak. Apa yang saya dapat? Ya, mungkin bisa jadi masuknya dari situ. Tapi konsepsi bisnis nanti untuk pengembangan digitalisasi, masuknya dari value proposition. Jadi ada 9 kotak, dan ini saling keterhubungan. Nanti kita masuk ke channel, cara mempromosikannya, bagaimana kita membina hubungan dengan relationship, membina hubungan dengan konsumen, dengan mitra kita. Sampai kita clear di mana kita akan mendapatkan nilai tersebut yang bagi feedback. Ada yang menarik, aktivitas kunci misalnya, atau dari partner. Apa sih Pak yang membedakan antara partner dengan bukan partner? Gini, kalau yang partner, semuanya independen, tanpa ada ketergantungan. Ya gitu. Tapi kalau ada ketergantungan untuk dikuasai ya bukan partner. Clear ya? Jadi yang keempat, kita sudah akan memulai sebuah bisnis atau merancang bisnis atau mengembangkan bisnis digital, kita temukan keunikan. Kenapa bisa demikian? Begini kawan-kawan. Ada kata kunci yang perlu kita siasati, bahwa dalam proses bisnis digital yang paling terpenting adalah proses transformasinya. Kenapa? Karena di situ ada sebuah perubahan yang sangat signifikan dari yang tadinya konvensional dengan penggunaan berbasis teknologi misalnya, atau berbasis apapun yang sekira-kira bisa menghubungkan lebih cepat, bisa memberikan solusi lebih tepat, dan juga bisa memberikan feedback secara tepat. Begitu, transformasi. Jadi bisnis digital itu mempercepat kita dalam melakukan sebuah proses bisnis. Gitu. Oke, di mana adanya bisnis digital itu? Banyak sekali. Mulai dari sifatnya yang hulu sampai dengan sifatnya yang hilir. Yang tadinya kita hanya sekedar orientasi kepada produk, lalu nanti kita akan orientasi kepada layanan. Tahu nggak perkembangan entrepreneur? Sorry kalau saya akan sedikit cerita perkembangan entrepreneur. Dari tahun 1700-an, entrepreneur itu sudah ada. Akan tetapi masih fokus entrepreneurnya kepada
sesuatu yang sifatnya itu memproduksi. Jadi kalau kawan-kawan berbisnis masih berfokus kepada memproduksi, itu mindset era 1700-an. Lalu bagaimana Pak perkembangan selanjutnya? Dalam disertasi yang saya tulis tentang pengembangan kewirausahaan daerah yang mandiri dan berkelanjutan di era 1900-an, masuk tataran entrepreneur adalah inovasi yang ditandai dengan adanya transaksi. Jadi kalau you bilang produk saya ini sangat inovatif, Pak, ide saya ini sangat kreatif dan inovasi, belum masuk itu di era 1900-an. Kenapa? Karena di era 1900-an, kalau itu disebut inovasi, maka harus ditandai dengan apa? Adanya transaksi. Produk you harus laku di pasaran. Gitu. Produk you itu harus ada peminatnya. Masalah peminatnya itu loyal atau hanya sesekali, itu lain hal. Jadi kalau seorang pebisnis baru menekankan kepada inovasi yang ditandai dengan adanya transaksi, itu mindset-nya mindset pebisnis era 1900. Lalu yang kayak apa Pak di era sekarang, era tahun 2000-an? Begini, tahun 2000-an adalah pebisnis yang tidak hanya sekedar memproduksi, membuat, atau melakukan tapi berbisnis yang melibatkan berbagai stakeholder. Siapa stakeholder itu? Yang menerima manfaat, yang akan memberikan manfaat. Makanya, digital business sebuah transformasi yang menekankan kepada services, pelayanan. Jadi kalau saat ini, kawan-kawan masih belum melek kenapa pentingnya berbisnis menggunakan bantuan teknologi, kita mengenal dengan istilah digital, maka itu pikirannya sangat, sangat kolot sekali. Sekarang di era yang begitu fukah, ada haknya akhirnya, hyperconnectivity, gitu haknya, itu berkecenderungan untuk apa? Untuk memberikan kesempatan pelayanan yang lebih baik. Yuk ingatkan, sekarang bukan lagi soal kualitas, sekarang bukan lagi soal ragam, sekarang bukan lagi soal keunikan, tapi soal seberapa nyaman layanan yang kita dapatkan selaku konsumen. Itu poin kelima. Adalah transformasi. Kenapa bisa demikian? Begini. Dengan kaitan bisnis yang sudah tadi kita bahas, ada sesuatu yang kadang-kadang bisa kita kontrol. Dan ada sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa kita kontrol. Sesuatu yang kita bisa kontrol dan sesuatu yang enggak bisa kita kontrol itu besar kemungkinan memberikan feedback yang berbeda. Kenapa bisa memberikan feedback yang berbeda? Yes. Kenapa? Karena respon-respon yang akan kita lakukan akan berkenan dengan strategi kita ke depan. Kita tidak hanya memikirkan soal bisnis digital di era sekarang, tapi kita memikirkan juga efektivitasnya, cost-nya. Bahkan apa? Bagaimana kita akan fokus kepada sesuatu yang menambah nilai kepada bisnis kita. Fokus kepada pengalaman-pengalaman konsumen terhadap servis atau layanan-layanan kita. Akan fokus kepada fitur-fitur yang tiap waktu, tiap saat selalu ada perubahan dengan konsekuensi bagaimana kita bisa adaptif, bagaimana kita bisa kolaboratif, dan bagaimana kita bisa berpartisipatif, baik itu kontennya, experience-nya, ataupun platformnya. Itu termin pertama. Boleh diskusi dulu. Nanti sebelum saya share bagian kenapa dalam bisnis kadang-kadang kita mengalami kegagalan dalam digitalisasi. Gambarnya saya sudah siapkan terlebih dahulu. Klik. Nah, ini kira-kira. Tapi diskusi dulu lah. Ini
termin pertama. Monggo, ada yang tanyakan, 2 orang penanya saja. Langsung ya. Saya Pak mau tanya nih. Boleh, Yesi, silakan. Yesi nggak terlihat gambarnya? Iya, karena nyambi-nyambi yang lain Pak, jadi nggak fokus ke ininya, ke kameranya. Jadi gini, mau saya tanyain bisnis model Canva. Apa sih bedanya dengan bisnis plan? Oke. Itu yang pertama. Yang pertama. Terus yang kedua, apakah model ini bisa untuk diterapkan di semua jenis usaha? Misalnya atau itu jasa, apa itu kuliner misalnya, atau yang lainnya. Terus bagaimana dengan bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang memang dari dulu seperti itu misalnya. Jadi kita harus tadi lihat dulu segmen pasarnya, konsumennya seperti apa. Contohnya usaha-usaha lontong, gorengan yang seperti itu. Apakah itu usaha-usaha itu harus membuat atau menganalisis terlebih dahulu dengan model ini, atau gimana itu ininya Pak? Jadi apakah ini bisa diterapkan juga di situ atau seperti apa? Itu sih Pak yang sekarang masih dibuat penasarannya. Oke, wah ini keren sekali pertanyaannya ya. Saya ingin ada pertanyaan yang kedua dong, biar bisa sekalian. Silakan. Tanya Pak. Ya, monggo. Silakan, monggo. Dalam konsumen agar tidak terjadinya kebangkrutan dalam suatu usaha, itu gimana ya Pak ya? Dan cara menanggapi gimana itu Pak? Kalau orang itu berpikirnya justru usaha itu maju ya. Wah, ini berpikirnya bagaimana Pak Asep kalau usahanya itu bangkrut. Oke, next. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Kadang-kadang usaha itu ada naik, ada turun. Ya, namanya juga usaha gitu kan ya. Nah. Ya. Oke, saya ingin menanggapi pertanyaan yang pertama. Apakah model bisnis ini bisa diterapkan di setiap layanan? Nah, gini, di setiap hal, begini. Bahwa model bisnis ini adalah blueprint yang sifatnya sangat strategik. Bisnis itu nggak ada bisnis yang hebat, nggak ada bisnis yang luar biasa, nggak juga ada bisnis kecil atau bisnis besar, no. Sekecil apapun, kalau kita mampu memodelkannya, maka kita akan mengalami sebuah kondisi yang lebih terstruktur. Bukankah kamar yang rapih itu memberikan kenyamanan? Model bisnis kanvas ini merapihkan. Biar kalau ada, langsung yang kedua, keterpurukan dalam bisnis, kita akan berkecenderungan mampu untuk mengobatinya. Di sisi mana sebetulnya penyakit dari bisnis kita. Jadi bisa apa? Bisa Bu, mau bisnisnya kelontongan, mau bisnisnya itu jualan yang sayur, sayur, apa-apa. Kenapa? Karena bisnis yang besar itu diawali dengan bisnis yang kecil. Makanya dari awal kita menggunakan model bisnis. Toh sederhana sekali kan model bisnis yang tadi dipaparkan itu. Contohnya di sini. Bagaimana cost strukturnya, bagaimana value-nya, dan yang lain. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kebangkrutan bisa terjadi? Saya ingin melihat bagaimana orang membangun to build startup. Ini kira-kira. Jadi orang membangun sebuah bisnis memang tidak sederhana. Makanya yang Muslim sering sekali berkeyakinan ada 10 pintu surga, 9-nya itu untuk para entrepreneur, gitu kan ya, para pebisnis. Pebisnisnya modelnya misalnya seperti Utsman bin Affan atau yang lainnya. Kebangkrutan itu terjadi ketika posisi kita memasuki era new business, era tumbuh, tetapi kita tidak memiliki daya tahan. Di mana adanya, coba kita lihat evaluasi lagi. Kalau kita sudah memiliki idenya,
buat modelnya. Nanti kita akan keluar seberapa besar potensi-potensi yang harus kita kembangkan dengan melihat peluangnya. Nah, di tahapan customer validasi ini, biasanya kita malas. Kita seolah-olah sudah ada zona nyaman, tapi kita nggak pernah memvalidasi kenyamanan-kenyamanan kita. Dalam siklus bisnis, ada yang disebut dengan tahap masuk, perkenalan, introduction, tahap grow, pertumbuhan, tahap maturity, tahap kenyamanan atau kedewasaan, tapi ada juga fase yang gugur. Jadi coba kita lihat di mana sebetulnya peluang-peluang yang nggak bisa didapatkan. Jauh daripada itu, kita tidak mampu memvalidasi. Yang kedua, selain tidak mampu memvalidasi, kita tidak mampu memetakan. Itu kan ya. Memetakan apa sih? Memetakan alur-alur yang sebetulnya itu jadi ranahnya diri kita untuk membangun konstruksi sebuah bisnis. Bagaimana sih Pak alurnya? Ini contoh alurnya. Yang pertama, mampu nggak sih kita mengetahui what is-nya? Melakukan penelusuran. Makanya ada yang disebut dengan riset bisnis. Digitalisasi ini sebuah riset bisnis. Nggak mungkin orang melakukan berbagai macam fitur kalau nggak dilakukan journey mapping-nya. Jadi tolong yang merasa perusahaannya akan bangkrut, lihat lagi bagaimana customer journey mapping-nya. Jangan-jangan kebangkrutan kita karena emosional tidak happy di tataran analisis what is ini gitu. Atau yang tahapan yang kedua, kita tidak mampu membaca value mana dalam proses bisnis yang lebih menguntungkan atau proses bisnis yang menjadi beban atau proses bisnis yang seharusnya kita lebih perpendek atau lebih efisiensikan. Bahkan terakhir, kita tidak mampu membuat sebuah konsep dalam mengembangkan. Lebih dari jauh itu, kita tidak mampu memvisualisasikan secara menyeluruh. Jadi dalam bisnis, kekuatan pebisnis itu mikir. Oleh karena itu, dalam berbisnis perlu ruang-ruang hampa. Ruang-ruang hampa ini untuk memodelkan diri kita. Memodelkan apa? Memodelkan diri kita selaku pelaku bisnisnya, memodelkan bisnisnya. Kalau nanti ada kecocokan, luar biasa. Itu kira-kira. Jadi, coba ini ada sekitar 10 tahapan dalam proses bisnis digital yang harus kita lakukan. Nanti kalau ada waktu, boleh saya diundang kembali untuk langsung simulasi, Pak. Di tahapan pertama, gimana sih ngisinya untuk desain briefnya? Tahapan kedua, gimana sih desain kriterianya? Tahapan ketiga, gimana sih ngisi Nevin Fitch-nya? Bahkan learning guide-nya itu kayak apa sih? Gitu. Bisnisnya lontong juga nggak apa-apa. Saya sendiri bisnisnya bisnis ayam, ayam geprek gitu kan ya. Yang kedua saya di ayam hias, kemudian portofolionya juga ada di dunia gas. Oke, ini sudah ya kita bahas. Ini juga sudah, ini sudah. Nah, kita masuk. Pak, kasih tahu dong, ide apa sih dalam bisnis digital ini? Wush, banyak sekali. Ini tahun 2020 ya, ada 73% pengguna internet. So, basisnya berarti sinyal, basisnya internet kalau digital. Tapi tidak semuanya, ada juga yang nggak harus pakai internet. Itu tergantung bagaimana kita men-setnya. Satu, kawan-kawan berpeluang untuk desain grafik atau graphic design. Sampai dengan kawan-kawan berpeluang untuk menjadi copy writer. Atau juga online teacher. Atau juga influencer. Banyak sekali ide bisnis yang sifatnya itu digital. Pundi-pundi cuan, pundi-pundi uang itu mengalir. Contoh ya, kalau kalian mampu saja menjadi ini basisnya mahasiswa, oke ya. Misalnya online teacher, nggak harus kalian menguasai semua bidang. Kalian kuasai cukup satu. Misalnya saya menguasai tentang tata cara meyakinkan investor. Kalian bikin aja konten itu. Luar biasa. Mulai dari kalian ilmu public speaking-nya, bagaimana mempersiapkan bahan, bagaimana menuangkan, bagaimana mengatur artikulasi.
Kalian masuk di konten TikTok kah, mau di konten YouTube kah, mau di konten-konten yang lainnya. Ini sebuah ide yang luar biasa. Lebih daripada itu, harus tahu yang pertama, pilihannya memang sangat beragam. Yang kedua, jangkauan pasarnya luas. Yang ketiga dan keempat, potensi penghasilan itu tanpa batas. Kenapa? Karena keleluasaan dalam bisnis digital ini luar biasa trennya. Pasar yang ingin ditujunya banyak, gitu kan ya. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selama pemerintah mengizinkan di sebuah lokasi, tidak ada tidak ada pelarangan, oke. Waktunya, kalian pernah melihat ya, ketika berbisnis itu orangnya tidur, tapi live-nya jalan. Artinya itu sangat memungkinkan. Yang ketiga, kita diberikan keleluasaan untuk menghasilkan sesuatu yang menarik. Ya, dalam tanda kutip, era 2000-an itu bukan hanya sekedar stakeholder yang dilibatkan, tapi menjunjung etika dan juga 3 apa ya? Profit, planet, people. Etik dan juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi jangan juga kalian ini menarik di TikTok gitu kan ya. Walaupun kadang-kadang banyak juga netizen yang sebel. Kalau ceweknya cantik cuma ngedap aja itu like-nya banyak banget dan pundi-pundi menghasilkan. Tapi kalau kita udah live, udah datangin barangnya, udah segala macam misalnya, luar biasa. Tidak rame gitu kan ya. Nggak apa-apa. Tidak pernah dikhianati sebuah hasil dari proses. Kita menyebutnya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Berjalan aja, gitu ya. Suatu saat kalau kita berjalan, ya lambat atau laun kita akan menghasilkan sesuatu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Masuk di termin yang kedua untuk sesi diskusi. Monggo, silakan. Tanpa batas, sekarang kita akan coba untuk bagaimana kawan-kawan mungkin bisa share juga pengalaman, bisa share juga apapun yang sifatnya dapat menambah akselerasi bisnis kita. Next. Silakan, ada? Pak Asep, saya boleh tanya lagi nggak? Saya kayaknya tertarik banget nih terhadap model Canva. Ya, boleh? silakan. Boleh. Jadi saya baru baca-baca tadi model Canva-nya. Bisa di-share nanti Pak slide-nya? Boleh, nanti saya share. Oke, gini Pak, model ini dilakukan pada saat usaha belum berjalan atau pada saat usaha telah berjalan sebaiknya Pak? Itu yang pertama. Terus saya tertarik kayaknya mau ngadain penelitian juga terkait dengan model Canva. Artinya model ini dianalisis juga nantinya pakai SWOT juga ya Pak? Jadi kan kesimpulannya juga kayak gitu ya? Oke. Atau gimana nanti? Ya, nanti saya jawab dulu ya Mbak Yesi. Iya. Tenang, saya akan. Pertama, kekuatan dari model bisnis Canvas ini secara terstruktur hadir dengan 9 kotak gitu kan ya. Jadi kita akan mengetahui. Sehingga mampu kita mengidentifikasi di sebelah mana kalau terjadi kerusakan. Contoh, produknya tidak laku. Apakah tidak laku itu karena kita jarang promosi? Maka kita akan melihat kolom di sini channelnya. Oh, kata channel, enggak, di sini sebuah checklist semua. Ini yang disebut dengan alat analisisnya, jangan SWOT selalu ya. SWOT itu di ujung. Tapi menggunakan RCA, why analisis dulu. Gitu. Kenapa produk kita enggak laku? Oh, channelnya mungkin kurang bagus. Belum tentu. Jangan-jangan bukan dari channelnya, tapi dari aktivitas. Kita enggak pernah memprioritaskan aktivitas itu menjadi aktivitas kunci. Kenapa kita enggak memprioritaskan aktivitas kunci? Karena kita enggak punya sumber daya. Kenapa kita nggak punya sumber daya? Karena kita nggak punya partner, misalnya gitu. Nah, di sini baru ketahuan produk kita nggak laku bukan karena soal promosinya ternyata, karena kita nggak memiliki partner. Kita terlalu egois, bisnisnya sendiri. Pak, saya pernah ngalamin? Yes. Saya dulu ketika masa S1 bisnis ikan lele.
Saya coba bisnis ikan lele menggunakan model bisnis kanvas. Tahu, ketika saya bisnis ikan lele itu saya punya beberapa kolam. Lalu dengan segala egonya pakannya saya buat, jadi pakannya kita kadar proteinnya tahu. Kita mendapatkan seminggu itu orderan 10 ton. Banyak ya 10 ton itu loh. Berapa seminggu? Banyak banget itu 10 ton. Tapi kapasitas kolam saya itu mampu 7 ton. Lalu saya bilang nih kepada mitra saya, Pak, saya nggak bisa kalau 10 ton per minggu. Saya bisanya hanya 7 ton, misalnya gitu ya. Kira-kira si mitra saya mau nggak? Nggak mau, Pak. Kenapa? Karena udah dihitung, Pak. Kalau Bapak masuknya nggak 10 ton, di pabrik kami, itu cost-nya jadi tinggi, nggak efisien. Saya cari yang lain. Hampir hilang mitra saya. Lalu saya ke kawan, hey, misalnya namanya Fulan. Fulan, you kan punya lele juga. Boleh dong, saya beli lelenya. Kira-kira dikasih nggak? Nggak dikasih. Karena dia juga udah punya langganan. Kenapa bisa nggak dikasih? Karena dulu ketika lele bibitnya masuk ke kolam, ketika dia kesulitan dalam pakan, kalau dia kan pakannya beli, kalau saya buat. Pak Asep, boleh dong saya pinjam dulu pakannya. Saya telat datang nih dari pabrik pakannya. Khawatir lele saya kanibal. Saya bilang, dalam hati ya, nanti kalau pakannya saya kasih, nanti lelenya bagus dong. Kayak lele saya. Kalau lelenya lebih bagus, nanti khawatir yang tersaingi dong, gitu. Lalu bagaimana? Nggak saya kasih. Sehingga ketika nggak saya kasih, pas saya perlu lele, nggak dikasih. Akhirnya saya merubah model bisnisnya setelah melakukan pendekatan YY analisis atau RCA. Ternyata bukan soal marketnya, bukan soal value-nya, bukan soal channel-nya. Maka bacanya dari situ dulu ya. Bukan soal relationship-nya, bukan soal key aktivitasnya, bukan sumber daya. Yang bermasalah adalah mitra. Akhirnya saya tawari langsung. Hey bro, kalau you perlu pakan, ambil aja tuh di gudang saya. Ya tapi saya nggak punya duit cash, saya harus nunggu. Nggak apa-apa, selama pakannya ada you pakai aja. Tahu nggak? Saya telepon lagi, yang ngasih mitra 10 ton per minggu. Lalu saya bilang di panen yang selanjutnya, bro, terus terang nih, bukan saya semata-mata mau beli lele you, tapi saya ini nggak deal bisnis. Saya punya mitra perlu 10 ton. Tapi saya cukup punyanya 7 ton, berarti kurang 3 ton. You kan bisa tuh 3 ton. Saya udah hitung tuh kapasitas kolamnya. Boleh dong ke saya. Gimana coba? Yang tadinya mau menjadi, yang tadinya tidak mau menjadi mau dia. Tahu nggak? Harga kalau saya jual lele itu katakan harganya 12.000. Saya jual ke pembeli. Apakah saya dapat lele 12.000 dari kawan saya? Tidak. Enggak, di bawah itu. Di bawah itu. Benar kan? Saya dapat di harga 9.000. Saya udah untung nggak? Untung dong. Untung. Saya ada resiko lele mati nggak? Enggak. Enggak. Gitu kan ya? Akhirnya ketika saya sudah ketemu, lambat laun saya robah model bisnisnya. Saya nggak perlu punya kolam karena berisiko pusing kalau ada lele mati. Jadi gimana? Saya bermitra dengan para petani lele, dikasih tahu SOP-nya, dia jualnya ke saya. Saya pebisnis lele sekarang yang nggak punya kolam lele. Saya bisnis lele, cuman punya model bisnis kanvas lele aja. Bayangkan, Pak. Dari yang tadinya saya hanya sekedar bisnis ikan lele sampai stres, lelenya ini kanibal harus disortir tiap minggu, harus dikasih makan, kalau nggak dikasih makan lelenya langsung susut, gitu kan, stres pokoknya. Belum lagi kalau ada yang nyuri, kalau nyurinya hewan ya oke lah, hitung-hitung sodako. Ini yang merampoknya manusia, misalnya malam-malam orang mau mayoran segala macam, wah stres udah. Akhirnya saya merubah lagi bisnisnya, modelnya. Saya bisnis lele tanpa harus punya kolam lele. Tapi bukan berarti harus ditiru ya. Itu ada perjalanan sebuah bisnis. Itu kira-kira. Bagaimana cara menganalisisnya? Dari value-nya sudah saya terangkan tadi. Ini dia. Dalam menganalisis sebuah model bisnis, itu bisa untuk yang pemula, bisa juga yang sudah berkembang. Kalau yang pemula banget mau bisnis menggunakan model bisnis, maka kita harus mampu untuk menekankan apa value proposition-nya. Kita sebut sebagai segmennya. Kita sebut problemnya, scope-nya, solusinya, dan benefit-nya.
Ini langkah-langkahnya. Pemula banget. Kenapa pemula? Karena dia dihadapkan pada situasi-situasi yang human error, human teknologi, error teknologi, error human, error organisasi, dan yang lain. Begitu kan ya. Oleh karena itu harus matang sematang-matangnya, tapi jangan banyak pertimbangan. Pak, bagaimana kalau kita kaitkan bisnisnya dengan yang sudah jalan? Nggak apa-apa. Boleh juga, namanya pengembangan model bisnis. Di mana letaknya? Ini di sini. Namanya grafiknya kayak gini. Di sini bedanya sedikit. Kalau kita memulai, maka kita harus proses segmentasi harus benar-benar clear, harus jelas. You jangan memproduksi barang yang bisa you bikin, tapi you memproduksi barang yang diperlukan oleh segmen pasar. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk memunculkan kecocokan dulu. Gambarnya juga HUD di sini. Kalau udah cocok, nah udah ketemu nih, fine-nya, gain-nya, segala macam, besar harapan, kita ketemu begini. Karena tidak semua produk dari produk yang kita produksi itu diterima oleh pasar. Sehingga besar harapan kita mampu menghasilkan sebuah strategi dari value proposition ini. Untuk apa sih? Strategi-strategi ini ya. Strategi-strategi yang harus kita coba-coba. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Ini saya, waktu saya bisnis kolam lele aja, strateginya banyak loh. Ini bisa ratusan, bisa puluhan, bisa banyak yang lainnya, skenario-skenarionya. Besar harapan kita ketemu yang disebut dengan strategi fit. Ini yang baru. Tapi kalau yang sudah berkembang, strategi fitnya gampang. Ada yang disebut dengan the best teacher of experience. Guru yang paling berharga adalah pengalaman kita. Jadikan pengalaman kita menjadi apa? Batu loncatan. Gitu, yes ya. Bagaimana kaitannya? Apakah nanti kita menggunakan juga SWOT? Boleh kalian simak. Kalau kita akan menghasilkan sebuah strategi akhirnya, pertama kita menggunakan kualitas hipotesis BMC yang disebut dengan hipotesis BMC 0 atau hipotesis bisnis model kanvas 0. Model kanvas ini yang sifatnya hipotesis, apa sih hipotesis itu? Berdasarkan literatur, berdasarkan informasi. Lalu nanti masuk ke jenjang, kalau mau penelitian yang disebut dengan uji masalah. Uji masalah itu bagaimana fakta-fakta yang ada. Dikomparasi dengan hipotesis bisnis model kita. Nanti akan keluar perubahan dari model bisnis yang sifatnya itu hipotesis, atau kita menyebut model bisnis 0 menjadi model bisnis 1 atau model bisnis hasil uji masalah. Makanya idenya teruji tuh gitu. Pak, apakah selesai? Kalau tujuannya menghasilkan ide, selesai. Tapi kalau tujuannya kita menghasilkan sebuah produk yang tervalidasi dan laku, maka belum selesai. Ada tahapan selanjutnya yang disebut dengan uji solusi. Uji solusi ini menguji permasalahan kita kepada calon konsumen potensial. Sehingga akan menghasilkan BMC 2, hasil uji solusi. Apa hasilnya? Prototip sebuah produk yang memiliki minimum viable product. Kan ya? Jadi konsepsi-konsepsi dasar sebuah produk ada di situ, di sebuah prototipe. Kalau kita ingin testing pasar, boleh dibuat, dijual. Nanti ada pembaharuan, dibuat, dijual. Ini yang disebut dengan validasi. Setelah divalidasi, maka kita akan ketemu yang disebut dengan customer kreasi. Terakhir, customer building. Nah, kalau customer building-nya ini sudah ada, kita masukin SWOT-nya untuk mengukur strategi-strategi yang tepat supaya bisnisnya sustainable. Bisnisnya berkelanjutan. Begitu kira-kira ya sih. Jadilah menjadi 3 skripsi itu. Skripsi menghasilkan ide, skripsi menghasilkan masalah, skripsi menghasilkan solusi, dan juga prototipe serta layak untuk ada di pasar. Pak, boleh nggak kalau satu rangkaian itu jadi satu skripsi? Boleh kalau skripsi, tapi tesis biasanya.
Satu, mengidentifikasi judulnya. Kondisi existing, pakai hipotesis. Yang kedua, menganalisis permasalahan, pakai BMC1. Yang ketiga, merumuskan strategi usaha atau merumuskan strategi bisnisnya. Pakailah BMC2 dan juga tadi customer validasi sampai dengan alat-alat SWOT dan yang lain. Pak, tapi saya itu cuma mau ngukur melihat kemampuan internal perusahaan saya aja, Pak. Perusahaan saya ini nggak maju-maju, Pak. Udah 2 tahun gini aja. Udah nggak perlu pakai SWOT, terlalu canggih. Kan kalau obat itu kayak nembak burung ya. Kalau burungnya pipit nggak perlu pakai nuklir. Gitu kan ya, misal. Pakai apa dong, Pak? Pakai Prio aja. Prio itu untuk menguji kualitas bisnis kita dilihat dari kemampuan organisasi secara internal. Konsepsi bisnis digital adalah biasanya didahului dengan Prio. Apa keunggulan sumber daya digital yang kita miliki? Apakah kita bisa membuat? Apakah kita bisa mengide, menghalusinasi? Atau apakah kita bisa berkolaborasi dengan mitra-mitra IT lain? Oh, gitu kira-kira. Oke, next. Ada lagi yang mau didiskusikan? Cynthia? Saya Pak Sep. Yang mau diskusi, boleh raise hand dulu ya teman-teman? Ya, raise hand dong. Biar Silakan. langsung dipanggil namanya. Oh, baik. Aldi Pranata. Silakan, Mas Aldi. Boleh langsung kasih pertanyaannya. Tidak harus bertanya, boleh cerita kok. Ya, boleh sharing-sharing kok. Siapa tahu Ya. ada bisnis juga gitu kan, Pak. Betul. Siapa tahu Pak, saya punya bisnis ini dong Pak. Gimana nih biar Pak laku di Sep, Pulau Jawa? ada Pak Nursam tuh. Oh Wah, iya, ada Pak Nursam. Assalamualaikum Pak Nursam. Waduh, luar biasa. Pengupunten ini Bapak. Saya share-share ya apa sedikit tadi. Oke, Kang Asep. Ini, Ya, siap. Saya berbagi pengalaman aja sebetulnya. Ya, siap Pak Nursam. Kan saya punya keahlian sedikit di perkebunan, ya terkhusus kelapa sawit. Nah, yang kedua juga kebetulan juga ikut dengan Pak Karona waktu itu kuliah di Unip itu manajemen. Nah, kebetulan pernah ditantang dengan perusahaan ini, berbagi pengalaman ya. Ditantang untuk mendirikan bisnis. Nah, di sini saya berpikir waktu itu di perkebunan. Nah, mulailah dengan bisnis itu kita buka kita waktu itu di Bengkulu sangat membutuhkan bibit yang bermutu, karena bukan apa, waktu itu pernah terjadi yang 60% itu adalah bibit yang palsu. Makanya kita ingin memproduksi bibit siap tanam yang asli, yang betul-betul terjamin mutunya. Nah, mulai dari awal itu memang sih terseok-seok karena kita diawali dengan pengalaman yang masih minim waktu itu. Tetapi dengan keberanian kita, waktu itu kita jalankan. Nah, akhirnya dengan menggunakan segala metode, dengan menggunakan segala kemampuan kita, mulai dari pemasaran secara langsung maupun pemasaran dengan tadi digital ya, dengan menggunakan video ataupun YouTube waktu itu. Nah, alhamdulillah waktu itu berhasil lah, karena kita ditantang seperti itu, akhirnya berhasil kita waktu itu. Nah, sampai lebih kurang waktu itu sampai 1,5 juta bibit keluar. Berarti kalau dikalikan dengan 25.000 keuntungan per bibit itu udah lumayan untuk perusahaan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, pas kita sudah clear dan segala macam, nah terkadang orang-orang yang baru mau ingin melaksanakan, nah ini ada pertanyaan dan rasa kegalauan, ya, ada rasa takut mulai. Nah, sekarang pertanyaannya, mana strategi kita? Ya, strategi kita untuk menghilangkan kegalauan itu, menghilangkan rasa takut itu, mulai bisnis. Baik itu mulai dari bisnis yang mereka
kuasai maupun bisnis yang mungkin melihat dari kiri kanan yang bisa untuk kita tiru kan begitu. Nah, gimana strateginya supaya orang-orang yang baru ya ini sering kali bertanya ya, bagaimana caranya untuk menghilangkan kegalauan, menghilangkan rasa takut untuk memulai bisnis. Itu yang sering jadi pertanyaan. Silakan Pak Asep, mohon pencerahannya Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Baik, Pak Nursam, menun sewu nih ya. Saya berbahagia nih pada kesempatan malam hari ini ada senior kita ya, Pak Nursam, yang dengan pengalaman yang begitu berharga memberikan inspirasi kepada kita yang muda-muda bahwa perjalanan bisnis itu nggak mudah. Dan yang paling sulit adalah bukan kita menjual produk agar laku, lalu kita tiba-tiba produknya nggak laku, bukan itu soal bisnis. Soal bisnis itu bukan soal kita ditolak oleh konsumen. Tapi bisnis adalah soal soulmate. Jadi bisnis itu soal soulmate diri kita. Kenapa bisnis itu harus menjadi soulmate bagian dari kita? Karena bisnis itu misteri, kawan-kawan sekalian. Sesuatu yang sifatnya misteri, lalu kita hitung-hitung dengan ilmu statistik, dihitung-hitung dengan logika, maka kadang-kadang kita akan mengalami sebuah kelelahan. Jadi bagaimana caranya Pak Asep memulai bisnis supaya tidak takut? Ini pengalaman pribadi saya. Kita niatkan dalam hati bisnis itu bermanfaat bagi kehidupan. Bisnis itu bukan soal uang. Saya pernah banyak uang dalam bisnis, lalu ditipu dalam 2 hari, ludes. Bisnis itu bukan soal eksistensi diri saya seorang pebisnis. Kenapa? Besok dijebak dengan mitra kita, selesai bisnis kita, ditipu. Jadi bisnis soal apa? Bisnis itu soal soulmate. Soulmate itu, sorry kalau saya mengatakan, ketika bisnis kita itu memerlukan kita hadir ada. Ketika keperluan untuk bermanfaat kepada orang lain, kita hadir. Sehingga ketakutan-ketakutan dalam bisnis, kalau udah menjadikan soulmate di dalam bisnis tersebut, bisnis tidak dilakukan, maka jiwa kita yang bergetar. Seperti halnya disebut orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Kenapa orang takut berbisnis? Karena dia ingin hidup di zona nyaman. Hello, kawan-kawan sekalian. Kebanyakan orang itu sifatnya umum, ingin zona nyaman. Lalu kalau kita memilih zona nyaman, siapa yang akan memakmurkan bumi ini? Oleh karena itu, ketakutan itu pasti ada. Tapi di balik ketakutan, kita akan menjadi pejuang, kita akan menjadi orang terpilih yang menyelamatkan umat manusia. Soulmate itu ruhnya adalah bagaimana kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi sesama kita, bagi diri kita, bagi lingkungan, dan juga bagi planet kita. Kalau ditanya Pak Asep bagaimana pengalamannya, kalau saya mau sharing begini, Nun Sewu Pak Nurja. Saya itu basisnya adalah seorang politik. Jadi kalau melihat ilmu bisnis mungkin agak sedikit kurang. Tapi real bisnis dilakukan secara empiris. Jadi ilmu bisnisnya ilmu preman. Pokoknya ada peluang hajar, ada peluang hajar. Uangnya banyak. Tapi kadang-kadang uang jin dimakan setan, Pak. Uang jin dimakan setan itu uangnya banyak, nggak tahu kemana larinya juga. Akhirnya saya menumbuhkan konsep dalam disertasi saya, kenapa bisnis itu penting. 1, selaku umat yang meyakini ada kehidupan setelah kehidupan sekarang. Dan ada 3 hal yang dibawa. Ini yang meluluh lantahkan ketakutan dalam bisnis. 1, bercita-cita kita didoakan oleh anak yang soleh. Kalau menghasilkan anak yang soleh, apakah cukup kita dengan ala kadarnya? Tidak. Asupan gizinya harus bagus. Pendidikannya harus cukup. Pakaiannya harus nyaman. Dan itu tidak bisa didapatkan kalau kita menyerahkan kepada sesuatu yang pasti-pasti saja.
Makanya kita serahkan kepada sesuatu yang tidak pasti. Sebagai konsepsi keyakinan kita beriman kepada yang goib itu tidak pasti. Bisnis itu tidak pasti. Oleh karena itu, untuk melahirkan anak yang mampu mendoakan kelak kita, maka asupan gizinya, asupan bahan sandangnya, asupan yang lainnya harus layak. Dan layaknya asupan itu kalau kita memiliki kemampuan dalam material contohnya, dalam yang lainnya. Sehingga apa? Nyaman. Jadi itu konsepsi pertama saya. Izin Pak Nusa. Saya bercita-cita punya anak yang soleh dan soleh, berdoakan saya. Makanya saya kenapa giat dalam berbisnis. Karena bukan uangnya yang dibawa mati, bukan bisnisnya yang dibawa mati, tapi karena bisnisnya saya mampu mengkonstruksi, mendesain anak saya untuk mendoakan saya. Kalau kitanya pelit, Bapak minta dong uang jajan, jajan melulu. Pagi jajan, sore jajan. Anak-anak kalau suruh doa mau nggak? Bapak aja pelit, kenapa harus saya doain? Contoh ya, gitu ya. Yang kedua, yang bisa meluluhlantakan ketakutan kita berbisnis adalah pentingnya bisnis itu memberikan peluang kita beramal lebih. Boleh sih kita beramal dengan doa, boleh. Tapi udah nggak zaman beramal dengan doa saja. Beramal itu real. Di mana di situ kita mampu memberikan sumbangsih terbesar, sumbangsih yang bagus. Kalau saya baca runutan kita beramal mulai dari orang terdekat keluarga, ayah ibu kita. You jangan pikir konsepsi ke fakir miskin, ke siapa, jangan. Ke ayah ibu dulu saja. Karena berpikir kita memberikan yang terbaik ke ayah ibu itu, dengan harta apapun kadang-kadang nggak cukup. Oleh karena itu, jangan sampai berikan kesempatan orang tua kita berpikir pusing soal materi. Kalau ibu kita mengatakan, saya pengen umroh, kita harus jadi bagian solusi. Jangan lupa, Bu, saya nggak bisa nih. Malu anak muda. Gitu. Aduh, ini Bapak udah nggak ada kegiatan nih, pengen nyawah. Itu adalah sinyal kepada kita dari alam bahwa kita harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar yang pasti. Bisnis memberikan peluang. Jadi bantu dulu orang tua kita. Kalau orang tua kita rumahnya masih kurang bagus, bagusin oleh kita. Baru ke saudara-saudara kita, ke tetangga kita, ke masyarakat. Gitu. Kenapa? Keluarga sudah adem, masyarakat akan tentrem. Tapi kalau keluarga kita masih acak-acakan, you jangan berpikir klise kayak orang politis. Di keluarganya ancut marut, tapi diklisekan, dibiaskan seolah-olah di masyarakat. Bisnis nggak gitu. Itu yang kedua. Kenapa harus beramal? Karena cuma amal yang dibawa ke alam sana. Setelah doa dari anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Makanya saya mau nih malam-malam berbagi kepada 400 orang, 300 orang. Kenapa? Saya berharap begini. Saya adalah hampir 3 periode di politikus, saya di DPR RI. Mungkin 1 langkah kaki saya itu sudah subhat, Pak. Jadi kalau ditanya oleh malaikat itu, Pak Asep, ini dapat ini dari mana, wah ini subhat mau digendir. Mudah-mudahan ada Siska, ada Hairi, ada Bima di sini. Yang kita mendengar, jangan takut berbisnis. Karena berbisnis itu bukan hanya soal materi, tapi soal kebermanfaatan. Menciptakan anak yang soleh, memberikan amal. Dan di bisnis, kita bisa bercerita. Coba, sorry ya, ini saya bukan menyepelekan status tertentu. Misalnya, yang sudah pasti itu PNS. Misalnya jadi PNS, itu bagus. Tapi dia masih egoistis terhadap dirinya dan keluarganya. Tapi setelah jadi PNS berbisnis, itu keren. Kenapa seperti itu? Tujuannya, pengalamannya selama jadi PNS, selama dia jadi pegawai, atau selama jadi apapun dia, baik pegawai swasta atau apapun, lalu berbisnis, keren. Kenapa? Dia bisa bercerita. Cerita itulah yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya saya agak sedikit hijrah menjadi dosen. Nggak ada saya sebetulnya muka-muka jadi dosen. IPK saya nggak nyampe 3 loh S1. Gitu kan ya. S2 saya bagus lah, 3,6. S3 saya 3,8.
gitu kan ya. Jadi agak cocok-cocok juga jadi dosen, gitu kan ya. Tapi nuansa ingin kenapa saya jadi dosen, sorry, saya tidak pernah melihat jumlah rekening yang masuk gaji dari dosen. Kenapa? Karena dibandingkan dengan bisnis, itu pakai biaya parkir dan makan habis sebulan itu. Itu kan ya. Kenapa? Jadi dosen itu adalah implementasi saya, menuai saya, untuk apa sih? Untuk memberikan ilmu agar bermanfaat. Makanya ini dalam acara ini saya nggak mengharapkan amplop, Pak. Isinya sih boleh. Nggak gitu ya. Artinya saya senang. Pokoknya nanti kalau Pak Karona, Universitas Bapak akan mengadakan kuliah umum tentang entrepreneurship, gitu kan ya. Saya sangat senang, Pak. Terus terang. Saya tidak dibiayai, harus terbang juga ke sana, asal waktunya cocok, saya suka. Apalagi kalau hanya online. Kenapa? Filosofi kenapa saya harus berbisnis, satu, saya mendesain keluarga anak-anak saya soleh dan soleh. Yang kedua, saya beroptimal. Karena bagi saya sudah cukup lah. Saya punya rumah sudah cukup, punya mobil sudah cukup, istri cantik, punya anak, punya bisnis, ya hirup pikuk di dunia Senayan, hirup pikuk di dunia akademik sudah cukup. Sekarang bagaimana kebermanfaatan? Saya senang kalau ke kampung, jalan yang tadinya rusak menjadi bagus. Tidak ada masjid menjadi ada masjid. Tidak ada sekolah menjadi ada sekolah. Itu real. Mungkin itu yang ditabung. Yang kedua, ya ilmu yang bermanfaat. Jadi, kawan-kawan, jangan pernah takut berbisnis. Kenapa? Begini pilihannya. Kawan-kawan melangkah berbisnis, resikonya dua. Akan gagal atau sukses. Tapi berpeluang 50% sukses. Tapi kalau kawan-kawan tidak pernah melangkah berbisnis, resikonya satu. Tidak akan pernah sukses. So, kalau kita tidak pernah tahu kita akan kemana, maka kita tidak akan pernah sampai di mana-mana. Bisnis aja dengan yang baik. Bisnis saja dengan cara yang bagus. Kenapa? Hasil tidak akan pernah dihianati oleh proses. Gitu kira-kira penunjang. Itulah yang memupuk kepada diri kita, jangan pernah takut untuk berbisnis. Saya sangat meyakini, gitu kan ya. Saya dulu juga jual gorengan, Pak. Saya anak satu-satunya. Padahal kalau secara turunan, mungkin tidak akan habis 7 turunan ya. Sawah dan ladang di kampung. Tapi saya diajari oleh bapak saya, yuk cari duit. Saya jual gorengan, namanya itu, ada namanya di saya itu, gemet ya. Gemet itu dari singkong, dalamnya ada kayak tapenya atau ada kayak tempenya gitu. Gemet gitu kan ya, laku. Kalau saya mau bayaran sama bapak saya dibilang, "You mau bayaran? You main ke ladang, cari pisang yang bisa dijual. Lu baru ambil tuh pisang." Kalau saya pengen sesuatu, misalnya Pak, saya pengen sepeda. Kapan pengen sepedanya? 1 tahun lagi. Oke. Bapak beliin anak kambing, yuk pelihara. Pas lebaran, yuk jual, beli sepeda. Itu konsepsi pendidikan bisnis. Dan sorry kalau saya bicara soal masalah orang yang katanya itu pandai berbisnis di Cina. Cina, gengsi itu nggak pernah dikedepankan. Tapi dia yang dikedepankan adalah saling membantu. Makanya majunya cepat. Wajar kalau ada kisaran, belajarlah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Saya waktu itu bisnis, Pak, jadi impor barang perintilan, Pak, kayak gunting kuku, peniti, capit rambut. Saya impor 2 kontainer, Pak. Untungnya luar biasa. Kenapa? Karena di Cina itu satu kampung berbisnis semua. Soal kualitas, ya itu kan pilihan kalau soal kualitas. Tapi kalau zaman sekarang ya kualitas dari Eropa juga ngambilnya dari Cina-Cina juga, gitu kan ya. Gitu. Itu kira-kira. Ayo kawan-kawan, kita sama-sama memulai bisnis. Sekarang era digitalisasi. Kementerian Kominfo, berbagai stakeholder, universitas mau dan mampu berkolaborasi. Mudah-mudahan Pak Nuzam itu memberikan inspirasi kepada kaula muda. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep. Baik, sama-sama Pak Nuzam. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi Mbak Putri atau siapa nih yang kayaknya sudah siap untuk share sih? Monggo, kalau ada yang ada lagi, oke. Baik, terima kasih ya. Bu Cynthia, nampaknya cukup yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
mohon maaf Bapak pimpinan universitas, para senior, para pebisnis, saya sangat welcome nanti untuk dihubungi. Nomor saya boleh nanti saya ketik di chat. Ini silakan, saya welcome 081283859993. Ini Instagram saya. Kalau mau Instagram silakan nanti saya follow. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Udah jenggongi Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sami, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap maklum antusiasmenya Pak. Aduh. Terus Pak Sep. Terima kasih Pak ilmunya. Tuh Pak, makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Teman-teman kita belum selesai ya, Makasih, Pak. teman-teman. Jadi mohon di-mute dulu audionya. Siap. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari Bapak, dan juga tadi banyak nih kita dapat sharing-sharing dari Bapak dan Ibu. Itu menambah ilmu kita pada malam hari ini ya. Terima kasih Bapak, Ibu. Nah, sebelum itu, sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan closing statement dari Bapak Karona Cahya Susena. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Cynthia. Terima kasih Pak Asep, luar biasa sekali ini pada mahasiswa antusias, dosen-dosen juga antusias di dalam mengikuti webinar ini ya sampai malam hari, dan terima kasih waktunya membagikan ilmu yang luar biasa. Kita sekedar untuk sharing saja karena kami di Bengkulu, Pak Asep, jadi di Bengkulu itu adalah provinsi yang jumlah penduduknya sedikit, sekitar 2 jutaan lebih sedikit, itu provinsi ya. Jadi kalau melihat terkait dengan customer segmennya ya kita terbatas. Ya, jumlah penduduknya terbatas. Dan kalau kita melihat untuk bisnis ini, strategi bisnis yang tadi sudah dipaparkan sangat luar biasa sekali, menambah wawasan mahasiswa, dan harus tepat juga. Kalau kita menuju bisnis tapi segmennya nggak tepat, kita akan menujunya di mana ini? Apakah rentang usia, ataukah untuk anak-anak, dewasa dan sebagainya, ya itu menjadi pilihan untuk calon-calon wirausaha atau yang sudah melakukan usaha tetapi masih bingung di dalam produknya atau jasanya kemana akan dipasarkan. Mungkin itu saja dari saya. Ucapan terima kasih mewakili Universitas Di Hasan Bengkulu, Pak Asep. Kami akan kontak, kami akan sharingkan lagi terkait dengan kewirausahaan di kami untuk mahasiswa kami di lain kesempatan. Terima kasih untuk Pak Rizky dan kawan-kawan atas fasilitas ini, jadi kita bisa berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum itu, dari tadi tuh pemaparan materinya benar-benar luar biasa nih Pak. Jadi untuk menutup diskusi kita malam hari ini, boleh nih Pak dikasih Pak Asep berikan kembali nih closing statement-nya nih. Biar untuk memotivasi nih kami para mahasiswa, gimana sih biar bisa membuka bisnis di kemudian hari Pak. Oke, terima kasih. Saya terenyuh sekali dengan pesan tadi dari Pak Karona, luar biasa. Terima kasih, selaku anak muda saya juga sangat
ingin belajar terus menumbuhkan diri. Terima kasih Pak Corona. Cynthia, apa yang harus saya katakan sebetulnya sudah tadi banyak, tapi saya ingin coba share ya. Kawan-kawan, begini. Mungkin saja keberadaan kita itu tidak berarti ketika kita merasa stres dan frustasi. Apalagi keberadaan kita dalam ekosistem yang kita bangun saat ini di lingkungan kampus, keluarga, cenderung mengalami depresi. Stres, frustasi, dan depresi itu adanya di dunia. Kalaupun kita harus stres, streslah untuk meningkatkan kapasitas diri dan kapabilitas diri. Kalau kita akan frustasi, frustasilah kalau kita tidak memberikan manfaat kepada sesama. Kalau kita harus depresi, depresilah ketika kita ada kesempatan, tetapi kita tidak mampu mengambil peluang tersebut. Hari ini adalah bisa bikin depresi, menyakiti diri kita. Sakit rasanya dikasih tahu kalau kita nih orang yang diam-diam aja. Sakit rasanya kita dikasih tahu, yuk dari dulu gitu-gitu aja bisnisnya. Sakit rasanya kita hari ini dengan ikut webinar dikata-katain, loh kok bisnisnya nggak unik sama sekali? Sakit rasanya kita nggak memiliki visi kehidupan. Tapi mudah-mudahan dengan kesakitan itu kita tahu cara mengobati luka. Mengobati luka dengan menunjukkan bahwa kita ini mau, tangguh, dan berdaya tahan. Yuk, karena hidup di dunia tidak lama, ukirlah dengan ukiran di atas batu prestasi dan bisnis yang dapat membanggakan. Begitu kira-kira lah, Cynthia. Wow, luar biasa banget ya Pak. Semoga kami para mahasiswa nih makin semangat nih Pak, makin menggebu-gebu gitu Pak untuk memulai bisnisnya kan Pak. Beri tepuk aplaus dulu untuk teman-teman, untuk Pak Asep, Pak Kona, dan seluruh peserta pada malam hari ini. Tadi ini Pak, kata-kata Bapak yang benar-benar Cynthia ternyuh gitu ya Pak. Nah, ketika kita ingin memulai bisnis, itu hanya dua hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah kegagalan atau keberhasilan. Tapi kalau kita sudah mencoba suatu bisnis, maka kita akan mendapatkan 50% keberhasilan. Tapi apabila kita tidak pernah mencoba bisnis itu sama sekali, maka kita tidak akan mendapatkan yang namanya keberhasilan atau sukses itu sendiri. Nah, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, mungkin teman-teman sekalian, peserta sekalian bisa on cam dulu. Kita ambil dokumentasi dulu. Mohon izin ya, Pak. Baik. Dari slide pertama dulu. Loh. Iskandar, mana? Iskandar. Lanjut, Sin. Baik. Terima kasih, Pak. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Karona Cahya Susena selaku Wakil Rektor Universitas D. Hasan Bengkulu. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta webinar pada acara pada malam hari ini. Akhir kata, saya Cynthia Nurapipah, selaku pembawa acara, mengucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cynthia. Kang Asep, Terima kasih. Pak Karona. Ya, terima kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih Dadah, guys. semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, callback IG Pak. Mohon keluar, Pak. Terima kasih Bapak Corona. Terima kasih Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bye Bapak. Makasih Pak. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Keluar ya Pak. Sama buruku. Makasih semua Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Pak untuk inspirasinya. Terima kasih Pak. Keluar ya Pak. Keluar ya Pak. Keluar Pak. Di sini. Sudah belum sini? Love you Pak. Love you Pak. Love you too nak. Love you Tuna. Dadah. Bye. Makasih Acah ya. nuasen. Bapak. Abdul rambut kau ya. Apa tuh? Ya. Kali ya Kak. Oke. Ada ibu guys. Bele man. Beli bumbunya dulu. Ya, kok cek aku kalau masaknya. Ambil ayam goreng, ya ayam gorengnya dimasak dalam itu, tidak digoreng ya. Enggak, bukan busanya ayam gorengnya. Apa bacanya Pak? Ayam goreng. Enak. Letiknya nama Halo Jamie. sana. Halo Bogi. Goreng ayam goreng. Goreng biasa. Saya pakai bumbu. Alhamdulillah. Mana absennya nih? Tapi kuning tuh yang kau bawa kemarin.